Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa kabar? Jadi dalam rangka persiapan riding Ride to the Roof of the World, jadi dari Indonesia menuju ke China, lebih tepatnya ke Tibet dan Everest Base Camp, kemarin kita sudah melakukan banyak servis. Basically motor ini sekali lagi adalah motor yang sehat, tidak ada problem, namun kita tetap melakukan advance service untuk memastikan semua sistem dari BMW ini bekerja secara perfect. Kita intip proses persiapan dari awal sampai hingga hari ini di sini. Oke, setelah dicek, semua kondisi ini throttle body masih bersih ya. Karena motor sendiri ya, bukan terlepas dari motor sendiri kan servisnya bisa kapan aja. Dan ini memang semua throttle body masih sangat clean motor ini. Oke, insya Allah motornya semua aman, jangan sampai ada trouble di motor. Karena kita mau overland, bukan mau servis motor di tengah jalan. Itu prinsip saya kalau touring, lintas negara ataupun kemanapun. Prinsipnya kita mau menikmati perjalanan tanpa mau ada sedikit pun masalah pada motornya. Oke teman-teman, jadi kita tahu dalam melakukan perjalanan lintas negara, apalagi perjalanan antar pulau aja, kita harus melakukan namanya paperwork atau persiapan. Apalagi ini adalah perjalanan ke negara lain. Kita akan pergi ke Cina, ke Vietnam, dan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi kita membutuhkan CPD Carnet. Nah, ini contoh CPD dari motor-motor saya yang lain ya, yang tentunya sudah kembali ke Indonesia. Ini contoh-contohnya tuh ya. Ada waktu itu V-Strom, Suzuki V-Strom yang kita pakai Ride to ASEAN tuh. Ini ya dalamnya ya. Tuh 645 cc. Ini F800 GS tuh. Oke. Nah, ini yang ada juga versi rimba rate tuh, versi rimba rate ya. Versi rimba rate semua. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat untuk BMW 1250 GS. Ya, ini syarat-syaratnya. Ini surat dari Ikatan Motor Indonesia. Nanti ini akan saya bawa ke kantor IMI untuk diurus oleh tim kita juga di IMI Mobility ya, oleh Mbak Patricia nanti akan mengurus karnet ini semua. Nah, itu persyaratannya teman-teman ya. Persyaratannya mudah aja, yang penting teman-teman bikin surat, lalu ada kopi STNK, kopi BPKB, kopi faktur. Nah, bisa dilihat ya, kopi faktur semuanya. Teman-teman siapkan tuh STNK, BPKB terbaru, fakturnya BMW harganya berapa sih? 683 juta kalau BMW 1250. Oke. Paspor. Nah, ini gambar motor nih. Jadi gambar motornya juga harus jelas kalau mau mengurus karnet. Kiri, kanan, ya kan, depan, belakang, semua ada nomor rangka, nomor mesin dikirim secara jelas. Oke, ini kita kirim dulu ke kantor, nanti beberapa hari lagi mungkin akan jadi dan akan kita share ke teman-teman semua. Oke, sekarang kita mau ngecek dulu motor 1250 GS ini yang akan kita pakai ini sudah sampai mana. Oke, kita turun. Aman, Ron? Aman, Pak. Oke. Ya, jadi inilah kondisi motornya sejauh ini aman-aman saja karena memang motor ini dilakukan maintenance secara rutin, ya kan? Dilakukan maintenance secara rutin dan ya kita hanya mau memastikan lagi, intinya adalah di setting bahwa dari start dari Jati Asih Bekasi sini itu motor ini
bisa berjalan 10.000 tanpa harus ganti oli. Dan itu memang service interval dari BMW GS itu memang 10.000 ya teman-teman. Jadi ini semua olinya kita ganti, lalu perminyakan semua kita ganti, bearing depan rusak nggak rusak kita ganti juga. Intinya semuanya kita ganti yang berhubungan dengan penggerak, lalu gardan kita servis. Oh iya, ini mengambil paket service advance dari Sindikat Motor Indonesia. Jadi kita memiliki paket service advance yang intinya keseluruhan motor ini siap, insya Allah siap untuk dipakai overland lintas negara. Kayaknya servisnya bagian mesin sudah beres, ini akan bergerak ke bagian kaki-kaki dan gardan nantinya teman-teman. Nah ini teman-teman untuk memakai GS juga, jangan pernah sekalipun melewatkan perawatan gardan. Memang gardan tidak ada chain loopnya yang harus di chain loopkan seperti rantai. Tapi setidaknya every service 5.000 atau 10.000 baiknya gardan itu dan spill line-nya itu semua harus dilumasi ulang, dibersihkan, dan oli gardannya ganti pakai yang merek terbaik. Seperti itu teman-teman. Tentu aja harus sesuai spek yang dianjurkan oleh BMW Motorrad. Oke? Karena banyak sekali kita temukan motor-motor yang servis atau maintenance ke sini yang memang belum pernah datang ke sini atau bukan pegangan kami. Itu unik-unik gardannya. Ada gardan yang udah dilas, ada yang gardan yang dalamnya diisi oli. Ini bukan di tempat giginya ya, tapi di tempat shaftnya itu dikasih oli. Ya mungkin karena sudah berisik juga. Ada juga yang sudah kering, ada juga yang gardan giginya itu olinya sudah bercampur dengan air. Banyak sekali. Nah, padahal motornya juga kilometer rendah-rendah. Intinya adalah gardan GS ini bukan tidak harus dirawat setiap servis, dan itu dilakukan oleh tim Sindikat Motor Indonesia sebagai spesialis motor adventure. Tidak terbatas pada BMW GS, semua brand, tapi intinya motor-motor yang kita pegang di sini insya Allah siap untuk dipakai beroverland. Ini juga ada Transalp-nya Om Adet. Transalp 750. Ini apa pekerjaannya, yang pastinya kita mau memastikan semua wiringnya ini oke. Karena beliau ini apa ya, suka bikin kegiatan iseng di rumah. Jadi suka nambah aksesoris sendiri ya kan. Kabelnya yang udah tadinya rapi jadi nggak rapi lagi ya kan. Nah ini kita mau ngecek lagi. Karena apa? Kalau motor ini problem, yang repot saya juga nantinya. Jadi kita memastikan semuanya oke. Nah, ini juga crash barnya diganti ya dari merek sebelumnya SRC Thailand. Kita ganti dengan tentu saja dengan produk dari Koreas Moto Adventure. Permintaan orangnya nggak tahu mau diganti. Nah, lalu ini racknya kita juga mau ganti yang warna silver pakai Koreas Heavy Duty X Mode yang terbaru. Lalu juga kita pasangkan box Koreas untuk naruh drone. Jadi box Koreas yang 33 liter untuk meletakkan perlengkapan adventure atau dokumentasi seperti drone, kamera, dan lain-lainnya. Oke. Lalu apalagi ya? Nah ini juga GPS bar kita akan ganti. Intinya yang belum ada produk Koreas kita pasangin. Yang kan ini kayak center stand nih wajib nih. Nanti kalau bannya bocor susah. Kita juga mau ganti ban ya teman-teman. Nah dua-dua motor ini akan dilakukan pergantian ban. Karena ban yang terpasang sekarang adalah ban dual purpose 50-50. Kita nggak mungkin untuk melakukan perjalanan lintas negara itu dengan kilometernya yang ribuan memakai ban dual purpose. Karena ban dual purpose seperti saya pakai di sini ada Metzeler Karo. Di sini juga pakai Mitas. Itu mungkin di bawah 10.000 bannya sudah kotak teman-teman. Nah karena komponnya dia lebih soft kan. Jadi kita akan memakai ban adventure yang 7525 yang kuat dan tahan lama. Salah satunya kita akan memakai Shinko E705. Kita akan memakai Shinko karena Shinko sudah terbukti di perjalanan kami ride ASEAN di 2016-2017 ban itu dapat bertahan sekitar 17.000 km. Nah kita harapkan dengan kita mengganti Shinko kita nggak harus mengganti ban sampai kita kembali ke Indonesia. Banyak apaan bos? Biasa ini, Klim. Ini juga klim. Nah, ini sepatu. Kok ceper lo? Hah? Kok ceper begitu Waduh. bosnya?
Nah, Waduh. oke. Jadi kita kalau punya teman-teman banyak, ini bersyukurnya. Ini kita di support oleh Om Rudi Koa dari Karya Indah Motor. Jadi di sini ada sepatu dari CD ya, lalu beberapa klim. Nah, ini ada mana lagi nih? Oh, lagi belanjaan nih. Oke. Ini ada inner tuh ya, klim semua. Klim semua tuh, klim, klim, klim. Ini nggak gratis, tapi dikasih harga spesial untuk mendukung perjalanan Ride to the Roof of the World. Lalu untuk persiapan ke Tibet kita juga nih ya dari Seven Gear ya teman-teman. Nah, kalau ini sponsor utama juga nih, ya kan? Tuh ada duffel bag, ada base layer. Nah, karena selama perjalanan, kenapa tadi banyak klim juga kita banyak base layer? Karena jaket itu kita pakai selama 2 bulan. Jaket dan celana 2 bulan. Nah, yang diganti itu hanya base layernya aja, dalam, bagian atas dan bagian bawah. Jadi justru bawa base layer seperti ini kita harus punya 7 set. Nah, setelah 7 set baru kita cuci lagi nanti dia. Oke, ini sarung tangan. Nah, itu sarung tangan. Sarung tangan dari Klim juga ada. Nah, tuh ya. Oke. Ini tank bag. Tank bagnya emang sengaja mau pakai yang kecil aja. Tank bag supaya ini buat naro-naro handphone di motor. Nah, ini tas pinggang nih dari Seven Gear. Oke. Setelah dilakukan servis, setelah dilakukan pergantian ban, ya kan? Motor ini juga kemarin kita bawa riding, kebetulan riding santai aja di hari Minggu pagi dari Bekasi menuju Bandung, lalu kita ke Lembang, lalu kita ke Purwakarta dan kembali ke Bekasi. Bisa dikatakan motor ini wah nyaman sekali teman-teman karena ya itu tadi telah dilakukan servis yang perfect dan semua pergantian oli juga dan cairan-cairan ini semua sudah dilakukan jadi memang nyaman sekali. Insya Allah saya yakin motor ini dengan izin Allah bisa aman dan nyaman sampai ke Cina, lebih khususnya ke Tibet atau Everest Base Camp seperti itu. Ini juga ada modifikasi, walaupun memang basicnya dari R1250 GS ini, apalagi yang tipe Adventure K51, ini adalah motor memang yang diciptakan untuk keliling dunia teman-teman. Tapi tetap saja ada beberapa part yang krusial yang harus dipasangkan dari produk Koreas Moto Adventure. Oke. Jadi kayak misalkan, nah ini di bagian proteksi ya, kan memang GS jatuh tuh biasanya jatuhnya tuh ya sekitar 40 derajat aja karena ketahan di engine guard bagian mesin. Ini kita nggak ganti, namun kita tambahkan juga reinforced cover, ya cover pelindung tambahan Koreas untuk tank guardnya agar lebih aman lagi ketika ya mungkin worst case ada jatuh bego lah bahasanya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi ya teman-teman karena sayang juga kalau motor harus dijatuh-jatuhin. Oke, lalu di sini juga ada Koreas Strobe Light yang memang ini produk Koreas yang cukup hot item. Lampunya bisa dibilang dapat menembus badai ya. Karena dalam kondisi hujan, kabut ataupun nanti mungkin kita ketemu salju, diharapkan lampu ini dapat bekerja optimal dan sejauh ini untuk perjalanan di Indonesia sangat-sangat cukup optimal sekali. Oke. Yang lagi kita masih proses nih, itu adalah bracket lampu khusus tentu saja dari Koreas Moto Adventure. Nah ini gambarnya seperti ini ya. Nah ini akan kita pasang, jadi lampu ini di sini menurut saya sedikit terlalu lebar, jadi akan saya coba pindahkan di bagian sini. Dan ini bracketnya sudah dibuat oleh tim R&D dari Koreas Moto Adventure agar dapat menghasilkan sebuah bracket, walaupun hanya sekedar bracket lampu, tapi harus proper dan sudah pasti posisinya harus baik. Oke teman-teman. Masih dari proteksi, Koreas Moto Adventure juga memasangkan skid plate. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini aluminiumnya 4 mili, bisa dilihat tuh depan. Nah, ini kotor ya, nggak apa-apa. Tuh, protectionnya untuk bagian clutch cover atau cover kopling. Lalu ini skid plate-nya, di sini juga ada bumpernya di bagian bawah. Ini skid plate produk dari Koreas Moto Adventure yang sudah pasti heavy duty use. Nah, jadi ini jalanan di Laos
ini info terakhir per hari ini jalanannya sangat rusak dan memang semua motor diwajibkan kalau bisa ya. Sebetulnya diwajibkan sih ya untuk memakai skid plate seperti ini, dan Koreas punya dong produk ya dong dari Koreas Moto Adventure Heavy Duty Skid Plate. Ini kita pasangkan dari Buckbuster nih. Buckbuster yang tipe Strom. Nah, Strom. Ya karena saya merasa handguard dari BMW-nya yang plastik menurut saya kurang, jadi saya pasangkan Buckbuster Strom khusus untuk BMW 1250 GS, tentunya available di Syndicate Motor Indonesia, original dari Australia. Selanjutnya dekal teman-teman. Nah ini adalah kunciannya nih. Kita tidak mau bodi originalnya menjadi rusak, dan juga dekal ini sebagai branding sebuah perjalanan. Dekal ini tebal sekali teman-teman, bisa difungsikan sebagai anti gores. Dan menurut saya ini lebih worth it dibandingkan harus memakai PPF yang harganya sampai 7 juta atau 8 juta. Dengan dekal kita bisa ganti setahun sekali atau 2 tahun sekali, tebal, anti gores, dan ketika ada gesekan-gesekan melindungi bodi aslinya dari berbagai macam benda asing yang dapat mungkin merusak bodinya teman-teman. Dan ini juga tentu saja desainnya dan diproduksi oleh tim Syndicate Motor Indonesia. Semua nih, semua termasuk yang di boxnya. Ini tadinya kita mau pakai box Koreas, namun Koreas belum bikin yang besar, jadi ya terpaksa kita pasangkan lagi yang box original dari BMW, karena memang basically motor ini sudah ada boxnya, nggak apa-apa, jadi kita pakai saja box originalnya. Dan ya bisa dilihat ya teman-teman ya, ini box original dan dekal spesial dari tim Syndicate Motor Indonesia. Lalu di sini, nah teman-teman lihat ya, ini number plate. Nah ini kotor, ntar kita kasih gambar yang bagus. Ini adalah menurut saya number plate holder ini merupakan benda yang sangat penting. Jadi kalau teman-teman ke luar negeri wajib memasangkan number plate holder ini, karena ini menurut saya melambangkan sebuah identitas negara. Kan kalau plat nomor kan secara rules kita nggak boleh merubah-rubah plat nomornya ya teman-teman ya. Nah jadi dengan plate holder dari Koreas Moto Adventure ini sudah ada tulisan Indonesianya ya, dan juga sudah bisa sedikit mengamankan dari kotor walaupun tetap kotor juga. Tapi intinya adalah yang mau saya tekankan adalah pemasangan plate holder ini dapat melambangkan bahwa kita dari Indonesia dan dapat diketahui oleh rider-riders dari negara yang akan kita lalui teman-teman. Oke, di bagian dashboard di sini kita pasangkan USB charger ya, kiri kanan. Karena nanti begini, ini di sini kan sekarang saya letakkan phone. Nanti ini phone ini akan saya letakkan di sini, jadi double. Jadi di sini ini masih proses ya teman-teman, kita ceritakan saja. Phone-nya di sini dan di sini adalah GPS dari Garmin. Jadi saya mau GPS bawaan BMW-nya ya. Jadi kita memiliki dua macam masukan dari GPS Garmin dan satu lagi dari phone. Karena ketika kita masuk Cina, mostly kita Garmin ini sudah ada map Cina-nya. Jadi offline map-nya dapat, online map-nya dari phone pun juga dapat. Dan offline map dari Garmin, tentu saja Garmin sebagai pabrikan atau yang memproduksi sebuah alat pemetaan pasti canggih sekali akurasinya. Jadi kita memutuskan tetap memakai GPS dari BMW Motorrad. Mungkin itu persiapan karena basically motornya memang sudah siap untuk dipakai keliling dunia. Dan setelah ini saya juga akan mereview Transalp 750 motornya Om Adet. Tapi mungkin di segmen terpisah ya teman-teman ya. Kita review persiapan Transalp 750 untuk menuju ride to the roof of the world seperti itu. Iya, mungkin itu dulu karena saya juga masih banyak persiapan lagi. Saya juga akan khusus nanti menerangkan tentang tata cara masuk ke Thailand karena ini kan banyak dibahas ya teman-teman ya. Banyak juga ibaratnya overlander dari Indonesia yang kemarin sempat terganjal masuk ke Thailand. Mungkin lebih komplitnya nanti kita tunjukkan juga tata cara pemakaian CPD Carnet, ya kan? Dan ada vlog-vlog lainnya masih dalam satu tahap, yaitu persiapan menuju ride to the roof of the world. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam adventure.